nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan Bapak dan Ibu yang berbahagia, saban waktu, saban hari, setiap saat, dan bahkan setiap hembusan nafas kita itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kita juga berada di masjid ini, Lemdiklat Polri ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, niscaya tidak akan pernah terhitung dan terhingga oleh kita akan jumlahnya. Bayangkan Bapak Ibu berbahagia, bayangkan dan kita renungkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba yaitu adalah kenikmatan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan ini juga merupakan program rutin, kata Bapak Kombes Supriyadi tadi kan. Ini program rutin yang perlu kita semarakkan, yang perlu kita istiqomahkan. Bukan hanya kita hadir fisiknya di dalam masjid ini, tapi juga hatinya hadir untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi luar biasa Pak. Apalagi kita bisa membaca Al-Quran bersama-sama. Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya, kata Nabi, Al-Quran itu akan datang kepada kalian syafi'an li ashabi, sebagai penolong. Bayangkan Bapak ini. Mohon maaf nih, beribu maaf, pangkat jabatan, kekuasaan, harta benda belum tentu bisa menolong kita. Tetapi dengan kita bisa membaca Al-Quran bersama-sama, ini akan memberikan pertolongan syafaat bagi kita. Kita saling memberikan pertolongan, saling memberikan syafaat, bantuan kepada orang-orang yang bersama-sama kita di dunia. Makanya oleh karena itu ini perlu kita istiqomah. Karena amal itu, kata Nabi, bukan amal itu besar atau banyaknya, tetapi istiqomahnya. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat itu nikmat. Taat itu indah, nikmat. Ya, nikmat. Bayangkan betapa nikmatnya kita bisa membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan tema kita tadi, kemerdekaan dan persatuan dan kesatuan umat. Di sini kita dipersatukan, masya Allah. Di sini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan apabila seseorang punya jabatan, punya pangkat, udah kaya, udah punya mobil mewah, punya rumah bertingkat, udah punya istri bukan satu tapi bahkan 4 gitu ya, tapi dia tidak bisa menikmati ibadah kepada Allah. Itu orang yang rugi. Jadi Bapak Ibu berbahagia, oleh karena itu mari kita maknai kemerdekaan ini yang sebagai wasilah bagi kita untuk memerdekakan diri kita dari menghambakan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin sampaikan salah satu perkataan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya beliau mengatakan bahwa seseorang yang merdeka itu al-ubudiyah lillahi hiya haqiqatul hurriyah. Apa kata beliau? Ada yang tahu artinya? Al-ubudiyah lillahi, ya, hiya haqiqatul hurriyah. Kata beliau, ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang beribadah kepada Allah, seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hiya haqiqatul hurriyah, maka itulah sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan kemerdekaan. Masya Allah, luar biasa. Karena banyak di antara saudara-saudara kita Muslim, ya, di penjuru dunia sana, mereka itu tidak merdeka dalam beribadah. Bayangkan saudara-saudara kita Muslim yang misalnya,
Ya, kita lihat ada di Palestina, di India, ada di Romania, ya. Ada mungkin di daerah-daerah kita juga di Indonesia ini. Banyak di antara mereka-mereka itu tidak mendapatkan kemerdekaan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terutama umat Islam. Padahal kita sebenarnya adalah umat yang mayoritas. Beberapa hari kemarin saya juga ngisi materi terkait dengan sejarah keislaman masyarakat Filipina. Ternyata di sana juga banyak ya umat Islam, lebih kurang 10% lah, ya. Dan yang menariknya adalah di dalam sejarah ternyata yang membawa di antara orang yang membawa ya ajaran Islam ke Filipina itu adalah salah satu raja ya yang bernama Sulaiman yang berasal dari Sumatera Barat ya ke Manila, itu ibu kotanya Filipina. Jadi luar biasa mereka itu, dan termasuk juga di Thailand itu juga sebagian di bagian selatan juga mereka itu mayoritas umat Islam ya. Tapi meskipun mereka itu ya secara kenegaraan ya populasinya tidak berkembang seperti kita di Indonesia yang semakin hari semakin besar, dan kita memiliki kemerdekaan untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Inilah luar biasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, ternyata di pelosok-pelosok Nusantara dan juga bahkan di pelosok-pelosok ujung-ujung dunia, mereka itu tidak bebas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berbahagia. Makanya saya yakin kita tidak pernah ada orang yang melarang kita ibadah dimanapun. Tapi ya jangan pulang di tengah jalan gitu ya. Ya, meskipun misalnya ada bapak-bapak yang misalnya ditugaskan gitu ya untuk mengatur lalu lintas karena memang udah masuk waktu sholat, langsung sholat di zebra cross gitu ya. Kan itu juga tidak etis. Karena ada yang viral kan, ya, ada yang viral sholat di tengah jalan, ini kan bahaya. Padahal kan sholat itu bisa di mana saja itu ada 2 tempat yang tidak boleh kita sholat. Di mana? Pertama di kamar mandi, benar, di WC toilet. Yang kedua di atas motor. Iya, nggak bisa sholat di atas motor, benar ya Pak ya? Iya. Tapi di atas kendaraan boleh ya kita, misalnya kita di luar kota, ada kegiatan, ada pelatihan misalnya, apakah kita boleh sholat di kendaraan, di bis misalnya, atau misalnya di kendaraan kereta api, di pesawat, boleh. Luar biasa, enak. Islam itu enak, agama yang memudahkan umatnya. Yassiru wa la tu'assiru. Kata Nabi, mudahkan umat itu, jangan dipersulit. Allah saja mudahkan kita, kenapa kita mempersulit umat? Nah, inilah Islam itu indah, Bapak Ibu berbahagia. Maka kemerdekaan itu adalah hak segenap anak bangsa, termasuk umat Islam. Kemerdekaan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada, saya yakin tidak ada pimpinan yang melarang kita ada baca Yasin, dan juga kita dilarang untuk sholat atau pengajian, enggak ada. Dan bahkan difasilitasi. Di sini saya menarik, ada yang menarik, saya lihat itu ada di sini semuanya tempat-tempat ibadah kompres, luar biasa. Dan saya kalau lewat di situ di pinggir jalan itu depan Sespolwan ya, susahnya punya Sespolwan, oh ya, Sespolwan, Bapak Ibu, itu saya melihat keindahan dan keragaman. Ya mohon maaf ya, karena jarang berurusan dengan polwan. Biasanya sama Pak Polisi. Kemarin saya di Senin di staf saya Pak. Kayak saya perhatikan pimpinan wilayah Muhammadiyah, ya, karena saya agak ke tengah jalurnya, saya salah, tapi alhamdulillah saya dilepasin Pak. Alhamdulillah, benar. Ini lillahi ta'ala nih. Kalau dilihat CCTV-nya pasti kelihatan itu ya. Tapi alhamdulillah, inilah yang saya bilang,
ya saya merasa diayomi dan dilindungi, terutama di sini, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi merasa nyaman saya, apalagi kalau di samping Pak Kombes ini, Pak Supriyadi, luar biasa. Jadi ceritanya, saya cerita dikit nggak apa-apa nih ya. Assalamualaikum, ya Pak, maaf Pak, Bapak agak ke tengah tadi, nggak mengambil jalur apa namanya, ada busway, ya. Kan putar balik di situ ya harus ini ya, harus apa namanya, pinggir gitu ya. Saya bilang, iya saya salah Pak, karena ini kan karena nggak terlalu kelihatan ya di bawah flyover itu putar balik. Ternyata kan ada posisi itu saya di stop. Tapi saya memang buru-buru nih Pak, mau pelantikan, karena saya pelantikan pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Ya, akan dihadiri juga oleh pejabat, termasuk juga mantan wali kota Jakarta Pusat, Bapak Irwandi. Jadi kita ya mungkin panjang lebar lah kita diskusi. Alhamdulillah ya Pak, nanti kalau ini dikasih tahu. Oke, intinya jangan sampai terlalu ke tengah. Kalau mau ambil belok kanan itu ya harus di ini gitu ya. Ya intinya jangan juga ngambil jalur busway, jangan juga terlalu ke tengah. Nah, ini memang susah itu karena itu tanggung ya semuanya Bapak Ibu. Tapi saya nggak usah terlalu cerita panjang lebar. Tapi intinya di situ saya merasakan bahwasanya ya bahwasanya disitulah intinya bahwa kita itu saling toleransi, ya saling memberikan kesempatan, kemudahan, yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang ya, tapi jangan dipersulit, tapi jangan dimudah-mudahkan juga. Karena sekarang kan dengan adanya ini dan itu kita mudah semua gitu ya. Ibadah dengan ini mudah aja lah, urusan ini mudah aja lah ya, bahkan kemarin itu Pak Kombes saya izin juga melaporkan saya bikin SIM itu, saya cek kesehatannya general check up dari pagi sampai siang di rumah sakit RSPM hari ini, benar cek mata semuanya resmi semuanya ya. Padahal kan ada katanya jalur ekspres gitu ya, baik ekspedisi mana nggak tahu saya, tapi saya ingin mengurus SIM, memperpanjang SIM ya, dan itu disyaratkan untuk check up, general check up kesehatan, dan direkomendasikan itu RS Bayangkari yang ada di sini. Saya Bayangkara, RS Bayangkara balik semua ya. Bayangkara kayaknya harus sering-sering, tapi jangan ke rumah sakit sering-sering, tandanya sakit sehat. Tapi saya sering-sering ambil ke sini nih, supaya saya lebih banyak yang kenal ya Bapak Ibu. Saya tinggalnya kan di Jalan Gunung Raya di Situ Gintung ya, dekat saya. Ya, jadi kalau lampu merah belok kiri nanti ketemu Jalan Gunung Raya di samping gang rumahnya Pak Yusril sama Hendra. Ya, tapi masih kontrak di sana ya. Kalau Pak Yusril rumahnya istana. Alhamdulillahirobbilalamin, ala kulli hal, jadi curhat saya ini. Baik, kembali ke Al-Quran ya, karena laptop saya nggak punya. Jadi kembali bahwasanya kemerdekaan itu hakikatnya adalah hak segenap anak bangsa dan termasuk segenap seluruh umat beragama. Termasuk itu tadi yang saya ceritakan bahwasanya saya itu merasa terharu ya melihat adanya seluruh tempat-tempat ibadah yang ada di Sepolwa ini. Alhamdulillah. Ini bagian dari apa? Kemerdekaan yang diberikan ya oleh negara kepada segenap anak bangsa, yang mereka itu bebas melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Itulah dinamakan ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya, bagi umat Islam melaksanakan ibadahnya di masjid. Alhamdulillah ada Masjid As-Sabiq namanya. Ya, bagi umat yang lain Buddha, ya, Hindu dan lain sebagainya. Kemarin juga saya sama teman-teman Hindu ada pelantikan calon dokter ya di taman ini. Jadi itu kita bicara juga. Ada beberapa dari agama lain juga, agama Islam saya yang mengangkat sumpahnya calon dokter ya. Kemudian ada di agama lain juga Buddha ya, ada juga agama Hindu. Ini adalah keberagaman yang difasilitasi ya, dan termasuk juga di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Muhammadiyah lainnya itu sedunia dan se-Indonesia itu semuanya bebas, siapa saja, agama apa saja itu boleh ya untuk menuntut ilmu dan kuliah
melanjutkan studinya di sana. Inilah namanya kemerdekaan. Jadi hakikat kemerdekaan itu adalah kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ya, kalau kita katakan orang Islam adalah kebebasan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu ini kalau kita ibadah tertekan nggak? Enggak ya? Dengan senang, happy aja kan, enjoy aja kan? Enjoy aja. Biasanya kan kalau pagi apel dulu ya, jam 7 apel gitu ya. Nah di sini kita tahu nggak siapa komandannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang memandang kita dengan satu tujuan, satu tekad, satu niat dalam hati kita masing-masing, karena kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemerdekaan saya anggap sudah selesai. Yang kedua poinnya adalah persatuan dan kesatuan. Di sini kita diperlihatkan. Saya yakin di sini kita ada berbagai macam ya suku bangsa. Dalam Al-Quran dikatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa ya waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya aku jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dari golongan laki-laki dan perempuan. Banci, bencong enggak ada. Ya, laki-laki dan perempuan, syu'uban wa qabaila. Tujuannya apa? Lita'arafu. Laki-laki dan perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ada orang Betawi, ada orang Jawa. Pak Kombes katanya tadi dari Malang ya. Saya pernah juga dakwah ke Malang ini. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada lagi tadi kalau Pak Ali dari mana ini? Malaysia sudah ya, Jawa Barat. Ya. Kemudian tadi ada Pak Yusri, Udah Yusri dari Padang, sama kampungnya dari saya. Ya. Kita ini bersuku-suku berbangsa-bangsa, ya, berbagai macam ragam, bahkan bukan hanya satu agama, tapi seluruh agama ada di Sepolwan ini atau di ini. Ini luar biasa. Lita'arafu, tujuannya apa? Cuma satu, untuk saling kenal mengenal. Di sini kita saling mengenal. Dengan kita saling mengenal, maka kita akan pertama lita'arafu, kita saling mengenal. Yang kedua apalagi akan muncul yang namanya tarahamu. Apa itu? Saling menyayangi. Jadi kalau udah kenal itu baru kita sayang. Jangan tiba-tiba panggil sayang tapi nggak kenal gitu Bu ya. Jangan mau dipanggil sayang kalau belum kenal gitu. Yang pertama lita'arafu, yang kedua apa? Litarahamu, yaitu saling menyayangi. Kemudian apa lagi kalau udah saling menyayangi? Lita'awanu, untuk saling tolong. Masya Allah, indah. Itulah persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh Indonesia yang kita peringati beberapa hari kemarin itu. Ya, luar biasa. Yang ke-78. Saya udah beberapa tahun gak ikut upacara. Kemarin saya ikut upacara, saya nangis Pak, nangis saya demi Allah. Bahkan saya komentar, gak sanggup berdiri. Kenapa? Karena saya membayangkan bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh para pahlawan kita, dan termasuk juga para ulama-ulama kita. Apakah itu mereka dari golongan Nahdliyin, NU ataupun Muhammadiyah, mereka itu sangat besar kontribusinya untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan para pahlawan kita, mereka diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang berbahagia, terakhir sebagai kesimpulan bahwasanya persatuan kesatuan ini perlu kita wujudkan. Al-Muslim akhul Muslim, kata Nabi. Orang Islam itu bersaudara. La yadlimahu, jangan saling merendahkan. La yahdimahu, jangan saling melecehkan. Jangan saling menghinakan. La yadlimahu wa la yahdiru, kata Nabi. Jangan sampai kita saling merendahkan. Kenapa? Karena kita pada hakikatnya, ya, kita pada hakikatnya dihadapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Allah, berkata Rasulullah, sesungguhnya kalian itu adalah hamba Allah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu
bersaudara. Kalau saudara kita kan nggak mungkin ya nyakitin saudara kita, nggak mungkin kita ya nyakitin saudara kita. Dan yang paling luar biasanya lagi apa? Al-mu'min ya, al-muslim atau al-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, bagaikan satu ini bangunan ya. Dan bahkan ada lagi yang mengatakan kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Nggak mungkin tangan kanan nyakitin tangan kiri, yang sakit siapa? Dia juga, kan gitu ya. Nggak mungkin Bapak Ibu berbahagia, kita bersaudara, kita ini kata adik, kita saling menyakiti. Inilah hakikat persatuan dan kesatuan. Bagaimana kita mewujudkan persaudaraan di antara kita. Kita bersaudara karena dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Qadar ini. Bapak Ibu berbahagia, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya, materi saya itu banyak nih Bapak Ibu. Saya tulis ayat-ayat dan hadisnya. Tapi kalau saya estimasi itu 2 jam saya menjabarkan ini. Tadi baru 1 saya bahas, yaitu tentang bagaimana kita menjalin persaudaraan di antara kita. Bagaimana kita memperkuat persatuan dan kesatuan kita. Kita adalah leader, kita adalah pemimpin yang akan menjadi contoh bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan semua niat dan tekad kita yang untuk mengayomi, melindungi masyarakat dimanapun kita bertugas, insya Allah terwujud dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyir